Kalau ada di antara bagian dalam jari tangan kita atau kaki kita yang tidak basah, wudunya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfadna bil islami qa'imin wahfadna bil islami qa'idin wahfadna bil islami raqidin wala tusmit bina a'da'aw wala hasidin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berdiri. Peliharalah kami dengan Islam pada saat kami duduk. Peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berbaring. Dan jangan engkau gembirakan orang-orang yang memusuhi kami dan iri hati kepada kami atas kesulitan-kesulitan yang menimpa kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu. Allahumma amin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Muhammadiyah, pengurus Masjid Muhammadiyah, segenap pengurus Muhammadiyah, penghargaan khusus untuk para orang tuaku, para ustadz, para dai, para pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan yang insya Allah lebih baik. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Pemirsa channel dakwah Islamiyah, pemirsa PKM TV, dari kaum muslimin wal muslimat, kita berusaha untuk saling mendoakan kebaikan. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat pertemuan kita pada malam ini di masjid yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah maghrib, kemudian iktikaf di masjid, insyaallah sampai masuk waktu isya. Kemudian kita isi dengan kegiatan tawasi bil haq, tawasi bis sabar, dakwah, ta'lim dan talabul ilmi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima dan memberkahi amal ibadah kita semua. Salawat dan salam kita ulang-ulangi untuk Nabi kita, kekasih kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti dari tangan beliau, tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia di padang mahsyar nanti. Pertemuan ini adalah sesi ketiga di dalam Jaula Da'awiyah. Saya bersama Al-Ustaz Muhammad Iqbal Choing Al-Hafidh MPD, yang pada sesi ini beliau berhalangan hadir dan menitip salam kepada para jamaah semua karena mendadak beliau mendapatkan tugas dakwah di tempat yang lain, di Sinjai. Dalam Jaula dakwah atau safari dakwah dari masjid ke masjid di Bulukumba kali ini, kita mengkaji kitab yang sudah diterjemahkan. Kitab ini berjudul Aktsar min Alfi Sunnatin fi Yaumin wa Lailah. Sudah diterjemahkan dalam judul lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kitab yang mulia ini ditulis oleh seorang ulama Kuwait yang bernama Syekh Khalid Al-Husainan rahimahullah. Beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau. Dalam edisi Indonesianya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Bukunya terpercaya, penulisnya terpercaya, penerjemahnya terpercaya, dan juga penerbitnya terpercaya. Dalam perjalanan dakwah kita menyadari pentingnya menghubungkan jamaah dengan kitab. Pentingnya menghubungkan jamaah dengan kitab. Kita sebagai jamaah dimotivasi untuk rajin kembali kepada kitab para ulama. Sarek kuamangi tabacai secara langsung. Ajak na tulu tapawi makada pura wang kalinga. Tapi dek panangka tabaca. Belum pernah kita baca. Kita hanya mendengar. Kita perlu naik tingkat dengan merujuk kepada kitab, merujuk kepada warisan para ulama yang terpercaya. Ini penting untuk membangun keilmuan kita secara kuat. Membangun keilmuan kita dengan kuat. Sehingga pengamalan keislaman kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Yang kedua, sebelumnya kitab ini dianjurkan untuk kita miliki, bisa dipesan online, bisa dipesan pada anak-anakku di PKM TV. Ada juga PDF-nya, kitab ini ada PDF-nya, bisa dibaca, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak membaca buku. Tidak ada alasan untuk tidak membaca buku. Poin yang kedua, bahwa kajian kitab penting untuk difokuskan pada kajian aplikatif, kajian yang langsung diterapkan, yang langsung diamalkan, bukan hanya sekedar teori, akan tetapi yang langsung diamalkan. Kalau tauhid langsung diyakini melalui proses tafakkur dan permohonan hidayah kepada Allah tabaraka wa taala. Pelajaran fikih langsung dikerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Demikian juga dengan akhlak mulia langsung dikerjakan. Oleh karena salah satu kekurangan banyak jamaah menolak ilmu yang baru, menolak ilmu yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Padahal itu berarti menyia-nyiakan peluang untuk meningkat, menyia-nyiakan peluang untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini pada sesi ketiga ini. Pada sesi pertama di Palioi kita telah membahas mukaddimah kitab ini tentang pengertian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 makna dari kata sunnah. Yang pertama, sunnah berarti cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sunnah berarti Islam. Yang kedua, sunnah berarti hadis, yaitu ucapan, perbuatan dan pengakuan, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah berarti tidak wajib, amalan yang tidak wajib, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Tidak dikerjakan berarti rugi. Kemudian dalam sesi kedua di Bontonyeleng kemarin kita telah membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sebelumnya sunnah-sunnah bangun tidur, sunnah-sunnah bangun dari tidur, itu sesi pertama juga di Palioi. Di Bontonyeleng sunnah-sunnah wudu. Kita telah membahas 8 sunnah wudu. 8 sunnah wudu. Masih ada 11 lagi sunnah wudu selanjutnya.
Bismillah billahi taufiq. Qala al-muallifu rahimahullah. Sunnah wudu yang ke-8, mengusap kepala. Mengusap kepala yaitu memulai dari bagian depan kepala, kemudian menggerakkan kedua tangan hingga ke belakang, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Adapun yang wajib adalah membasahi seluruh bagian kepala dengan cara apapun. Yang wajib adalah membasahi seluruh bagian kepala semaksimal kemampuan dengan cara apapun. Maksudnya yang penting basah, yang penting basah semua. Sunnahnya dimulai dari depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Setelah itu langsung ke telinga, membasahi telinga atau mengusap telinga dengan tangan yang basah, bagian dalam dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau yang mulia, lalu beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya ke depan. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Para jamaah sekalian, sunnah ini dijelaskan oleh para ulama bahwa mengusap kepala itu dengan mengusap seluruh bagian kepala dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Bukan hanya dari depan ke belakang kemudian langsung telinga, tidak, akan tetapi dikembalikan lagi ke depan. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Itu dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Dua, sunnahnya itu langsung telinga, langsung ke telinga, tidak dengan air yang baru. Tidak dengan air yang baru, tapi langsung sudah kepala langsung telinga. Tidak dengan membasahi tangan dengan air yang baru. Sekali lagi sunnah. Sekali lagi ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, sunnahnya adalah satu kali. Hanya satu kali. Bukan 3 kali. Itu sunnah di dalam membasuh atau mengusap kepala dan kedua telinga. Perhatian bahwa mengusap kepala tidak mesti basah semua, tidak mesti kena semua rambut, tidak mesti kena semua rambut. Mungkin ada yang tidak basah seperti yang di sini. Misalnya, ada yang tidak tersentuh tangan kita ketika kita mengusap kepala. Akan tetapi ketika mengusap telinga, baik bagian dalam maupun bagian luar, itu mesti tersentuh semua. Mesti tersentuh semua. Telinga, bagian dalam dan bagian luar. Itu tambahan penjelasan dari kitab yang mulia ini. Sunnah yang ke-10, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Menyela-nyela maksudnya seperti ini. Seperti ini. Jari-jari kaki juga seperti ini. Berdasarkan hadis
asbighil wudhu'a wa khallil bainal asabi'. Sempurnakanlah wudu dan basuhlah selah-selah jari-jari, selah-selah jari-jari. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu sunnah. Itu sunnah di dalam berwudu. Akan tetapi yang wajib adalah semua kena air. Itu wajib. Oleh karena kalau ada di antara bagian dalam jari tangan kita atau kaki kita yang tidak basah, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Karena itu mesti dipastikan bahwa basah. Walaupun menyela-nyela jari tangan dan kaki hukumnya sunnah. Nanti pada poin keberapa ada sunnah ad-dalk, sunnah menggosok, sunnah digosok. Karena itu tidak cukup hanya dibasahi, tapi mesti digosok. Yang ke-11, at-tayammun. Dalam ungkapan bahasa Arab yang lain disebut at-tayamun. At-tayamun atau at-tayammun, atau artinya memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan ketika berwudu. At-tayammun dalam wudu artinya mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis muttafaq alaih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, fi tarajjulihi, ketika memakai sandal, fi tana'ulihi wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambut, dahulukan yang kanan ketika menyisir rambut, wa tuhurihi, dan ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau, semua pekerjaan beliau yang ada kiri dan kanan, dahulukan yang kanan dalam kebaikan. Contoh, masuk masjid, dan itu sudah dibahas pada sesi pertama dari kitab ini. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar dari masjid dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri. Masuk rumah dahulukan kaki kanan, keluar rumah dahulukan kaki kiri. Itu sunnah. Masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Pakai baju dahulukan tangan kanan. Pakai celana dahulukan sebelah kanan. Ketika melepas baju dahulukan tangan kiri. Dahulukan tangan kiri. Ketika pakai sandal atau pakai sepatu dahulukan kaki kanan. Ketika dilepas dahulukan yang kiri. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12. Menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali. Tambahan tersebut berlaku dalam membasuh muka, kedua tangan, dan kedua kaki. Termasuk berkumur, istinsyak dan istinthar yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya.
Membasuh tangan yang wajib 1 kali. Membasuh tangan yang wajib 1 kali. Dengan syarat basah semua. Membasuh muka yang wajib 1 kali. Yang wajib 1 kali. Membasuh tangan dari tangan sampai ke siku yang wajib 1 kali. Tambahannya 2 kali, ya, maksudnya 2 kali dibasuh atau 3 kali dibasuh, maksimal 3 kali, tidak lebih. Itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. 3. Mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah selesai berwudu. Setelah selesai berwudu, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat yang dibaca setiap selesai wudu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam hadis yang lain ada tambahan bacaan sesudah berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manfaat ucapan syahadat ini disebutkan dalam satu riwayat, yaitu riwayat Al-Imam Muslim. Hadisnya sahih bahwa siapa yang membaca 2 kalimat syahadat ini setiap selesai berwudu, niscaya dibuka untuknya 8 pintu syurga dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Itu keutamaan membaca syahadat sesudah berwudu. Para jamaah sekalian, satu waktu ada seorang orang Saudi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada orang Saudi sesudah salat sunnah menyalami orang yang ada di sebelah kirinya. Saya lihat secara langsung. Lalu bertanya, dari mana? Dalam bahasa Arab, min ain, dari mana? Dia bilang, India. Dari India. Lalu ditanya lagi, bisa bahasa Arab? Dia bilang, sedikit. Saya di belakangnya. 2 orang ini di depan saya. Lalu yang orang Arab ini bukan syekh. Saya menduga beliau bukan syekh. Artinya orang Saudi yang biasa-biasa saja, bukan seorang ulama. Beliau bertanya kepada saudara kita orang India ini, tolong bacakan saya apa yang dibaca kalau sudah berwudu. Coba kita lihat, banyak pelajaran di sini. Todek nasi seng, dek naiseng, lain negaranya, lain bahasana, tapi ada keinginan untuk berdakwah, kuat keinginan untuk memberikan faidah kepada sesama Muslim. Dia bilang, tolong bacakan saya apa dibaca kalau sudah berwudu. Saudara kita ini menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengatakan sambil ditepuk-tepuk pundaknya, beliau mengatakan, lengkapi bacaanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak cukup dengan begitu. Beliau mengatakan, tolong ulangi yang saya baca tadi.
Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Baru beliau mengatakan bagus. Salaman lagi bagus. Itu yang dibaca sesudah berwudu. Bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilengkapi, disempurnakan wahdahu la syarikalah dan abduhu wa rasul. Ini pelajaran bahwa kita dianjurkan untuk rajin memberikan faidah kepada sesama muslim, terutama sekali orang-orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita, pasangan kita. Tes cara berwuduknya, tes bacaan sholatnya. Kapan terakhir mereka belajar berwudu? Kapan terakhir mereka belajar sholat? Kapan terakhir mereka belajar sholat? Sudahkah kita mendengarkan apa yang dibaca, apa yang mereka baca ketika sholat? Sangat baik kalau kita mengevaluasi mereka dan memberikan tambahan, memberikan penyempurnaan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.